بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس قنبتنا عزكم الله. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat at-taufiq wal hidayah, nikmatul Islam wal iman, juga nikmat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu dari dua hari raya kaum muslimin, Idul Adha. Dipertemukan pula sekarang ini dengan ayyamut tasyriq, hari-hari tasyriq, atau disebut dengan ayyamu Mina, hari-hari yang dikatakan Rasulullah SAW ayyamut tasyriq, ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Ayyamut tasyriq adalah hari-hari untuk makan, hari-hari untuk minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal perbuatan pada hari-hari itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan ayyamut tasyriq merupakan hari-hari mulia, masuk dalam sebuah bulan yang sangat mulia, Dzulhijjah. Di samping sebagai bulan haji, Dzulhijjah juga merupakan bulan haram, termasuk bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sisi keutamaannya adalah dilipat gandakannya amal saleh yang dikerjakan pada bulan-bulan tersebut. Khanabitina azakumullah, maka kita berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga majlis ilmu yang kita adakan pada pagi hari ini termasuk zikir kepada Allah
termasuk bentuk ibadah kepada Allah, amal saleh yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga kita mengisi ayyamut tasyriq, mengisi hari-hari tasyrik dengan ibadah, dengan amal saleh, dengan zikir kepada Allah tabaraka wa taala. Kita mengharapkan pahalanya dari Allah semata. Amin ya rabbal alamin. Khonafidina azakumullah, perlu diyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji, pasti akan memberikan cobaan kepada hamba-hamba Allah, terutama hamba-hamba Allah yang beriman, yang berislam, akan menguji mereka dengan kebaikan dan dengan kejelekan. Menguji mereka dengan kebaikan, baik kebaikan duniawi, badan yang sehat, rezeki yang lancar, usaha yang sukses, atau kebaikan pada agamanya, mendapatkan taufik hidayah dari Allah, beriman kepada Allah, diberi petunjuk jalan yang lurus. Dan yang lebih utama lagi ialah istiqamah di atas kebaikan tadi. Allah juga menguji mereka dengan perkara-perkara yang syarr, perkara yang jelek, baik kejelekan pada dunia mereka, sakit, kekurangan harta, usaha yang gak pernah sukses, dan terutama lagi khanafiddin azakumullah ialah kejelekan dan kejahatan yang berkaitan dengan agamanya. Diuji dengan berbagai macam fitnah, diuji dengan berbagai macam penyimpangan dalam beragama, diuji dengan berbagai macam pemahaman yang menyimpang pada agama. Ini semuanya merupakan kepastian dari Allah sebagai bentuk ujian, sebagai bentuk fitnah bagi hamba-hambanya. Ujian kebaikan untuk dilihat siapa di antara mereka yang bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat tadi, dengan kebaikan-kebaikan tadi. Apakah dia mampu untuk menjaganya? Apakah dia mampu untuk melestarikannya? Apakah dia mampu untuk istiqamah di atasnya? Ataukah tidak? Ujian kejelekan ialah supaya mereka sabar menghadapi cobaan-cobaan hidup, dan juga mereka waspada. Mereka waspada dan menjauhi berbagai macam bentuk penyimpangan dalam agama, kejelekan pada agamanya, supaya dia waspada, dia jauhi, dia bersihkan dirinya dari berbagai macam penyimpangan tadi. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-135, Allah menyatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami akan senantiasa menguji kalian dengan asyarr, kejelekan, wal khair, kebaikan, fitnatan, sebagai fitnah, sebagai ujian, sebagai cobaan untuk kalian semuanya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu semua akan kembali. Pasti. Itu pasti. Oleh karena itu, khonafidina azakumullah, seorang hamba dalam upaya dia untuk menyempurnakan ibadahnya kepada Allah, tujuan dia diciptakan di muka bumi ini, maka dia harus memiliki dua prinsip hidup dalam menghadapi cobaan tadi. Prinsip yang pertama ialah mensyukuri berbagai macam bentuk kebaikan dari Allah, penyimpangan dalam agama, baik kebaikan yang sifatnya materi,
supaya dia waspada, dia jauhi. Atau kebaikan-kebaikan yang sifatnya agami, dirinya dari berbagai macam penyimpangan, perkaranya agama. Allah mengatakan dalam firman-Nya, dia syukuri dan dia berupaya sekuat tenaga supaya istiqamah di atasnya, menjaganya dari berbagai macam hal-hal yang merusaknya, memurnikannya dari berbagai macam perkara-perkara yang mengotorinya. Dan prinsip yang kedua yang akan menjadi pembahasan kita kali ini ialah dia harus sabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan dari Allah. Sabar menghadapi berbagai macam ujian-ujian dari Allah terkait dengan dunianya. Dan waspada, mewaspadai segala bentuk kejahatan, segala bentuk kejelekan, mewaspadai segala bentuk penyimpangan-penyimpangan pada agama dia. Dia waspadai supaya dia bisa menjauh daripadanya, supaya selamat daripadanya, dan tetap istiqamah di atas kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua inilah yang akan lebih khusus kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Mewaspadai segala bentuk kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan, penyimpangan-penyimpangan pada agama kita. Untuk supaya kita bisa waspada, dibutuhkan yang namanya ilmu. Ilmu di sini meliputi dua perkara. Yang pertama ialah al-ilmu bi usulil khair. Ilmu tentang sumber-sumber kebaikan. Kita ilmui dalam rangka untuk memperkaya diri dengan kebaikan-kebaikan tadi. Kita ilmui untuk kita mengamalkan sumber-sumber kebaikan tadi, supaya kita senantiasa baik, senantiasa di atas kebaikan, dan istiqamah di atasnya pula. Ilmu yang kedua ialah al-ilmu bi usul syarr wal inhiraf. Mengilmui sumber-sumber kejahatan, sumber-sumber kejelekan, dan sumber-sumber penyimpangan. Tujuannya ialah untuk kita waspadai, untuk kita jauhi, supaya selamat dari para sumber-sumber tadi, sekaligus memperkokoh kebaikan-kebaikan yang selama ini telah kita ilmui, yang telah kita amalkan. Ini merupakan prinsip Islam yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Al-Baqarah. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala membawakan ayat kursi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang setelahnya. Allah menyatakan, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan fisama laha." Barang siapa yang mengkufuri taghut, taghut sumber kejahatan. Barang siapa yang mengkufuri taghut dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat yang tidak mungkin terpisah. Al-urwatul wuthqa ialah la ilaha illallah, inti agama, inti tauhid, inti keimanan, sumber kebaikan. Kita perhatikan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua perkara.
Perkara yang pertama ialah al-kufru bi taghut, mengkufuri, mengingkari yang namanya taghut. Ini yang disebut dengan kita mengilmui usul syarr, mengilmui sumber-sumber kejahatan, sumber-sumber penyimpangan untuk diingkari, untuk dikufuri, dijauhi, diwaspadai. Dan yang kedua Allah mengatakan wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan aslu usulil khair, sumber yang paling utama dari semua kebaikan-kebaikan yang ada. Iman kepada Allah. Kita ilmui untuk diimani, kita ilmui untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Harus dua. Harus dua. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah, pada kesempatan kita kali ini kita akan menyebutkan satu persatu sesuai dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, satu persatu dari sumber-sumber kejelekan, sumber-sumber penyimpangan kita ilmui untuk kita jauhi, kita waspadai. Yang pertama, ialah al-kufru billah wa syirku bihi. Yang pertama ialah kufur kepada Allah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus didahulukan dikarenakan perkara yang sangat gamblang. Semua bentuk kekufuran, semua bentuk kesyirikan adalah sumber utama kejahatan dan penyimpangan. Dikatakan al-kufru manba'u kulli radhilatin wa fasad. Kekufuran itu sumber kehinaan, sumber kerusakan, sumber penyimpangan. Nomor satu sudah sepakat ini. Begitu pula kesyirikan-kesyirikan. Disebutkan asyirku asasul jaraim wal mubiqat. Syirik itu merupakan sumber tindakan-tindakan kezaliman, sumber perbuatan-perbuatan yang membinasakan. Itu syirik. Ini perkara yang sangat jelas dan sangat nyata. Oleh karena itulah Islam sangat-sangat memperingatkan umatnya, memperingatkan kaum muslimin dari yang namanya kekufuran dan kesyirikan. Dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, dengan segamblang-gamblangnya tentang masalah ini. Saya dahulukan dikarenakan perkara yang sangat gamblang, supaya kita semakin meyakini yang namanya kekufuran sumber penyimpangan, sumber kejahatan. Yang namanya kesyirikan juga demikian. Maka orang yang paling jahat, orang yang paling menyimpang itu orang kafir, orang musyrik. Allah mengatakan dalam sebuah ayat yang sangat jelas, sangat-sangat jelas dan sering kita hafalkan, di dalam surah Al-Bayyinah Allah menyatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab, orang Yahudi, Nasrani dan kaum musyrikin, di yaumul qiyamah nanti di neraka Jahannam, kekal di dalamnya.
ulaika hum syarrul bariyah, merekalah makhluk Allah yang paling jahat, makhluk Allah yang paling jelek. Syarrul bariyah itu orang kafir, jelas. Yang kedua, sumber kejahatan dan kejelekan yang kedua ialah nifaq, kemunafikan. Nifaq itu maknanya ialah menyembunyikan kekufuran dalam hati, menampilkan Islam secara zahir. Zahirnya muslim, tapi hatinya penuh dengan kekufuran, penuh dengan kebencian kepada Islam. Nifaq, orang yang namanya munafik. Sumber satu ini kaum muslimin rahimakumullah lebih membahayakan dibandingkan dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu kaum muslimin semuanya paham, semuanya tahu itu kekufuran, itu kesyirikan, bukan dari Islam sedikit pun. Ngerti orang kafir, selesai. Orang musyrik, selesai. Adapun yang kedua ini sangat samar, dikarenakan kaum munafikin tampilannya tampilan Islam, penampilannya muslim di tengah-tengah kaum muslimin, bersama-sama dengan kaum muslimin, juga zahirnya beramal dengan amalnya kaum muslimin, tapi hatinya penuh dengan kekufuran, penuh dengan kebencian kepada Islam, anti-Islam dengan seanti-antinya. Oleh karena itulah dalam Islam Allah subhanahu wa ta'ala menjabarkan tentang kaum munafikin lebih banyak, lebih panjang, lebih rinci dibandingkan dengan orang kafir. Dalam Al-Quran ada surat Al-Kafirun 6 ayat, ya. Ada pula surat Al-Munafiqun, berapa ayat? Lebih dari 6 ayat, 12-an ayat, lebih banyak daripada Al-Kafirun. Di At-Taubah Allah subhanahu wa ta'ala memperinci sifatnya kaum munafikin dengan kalimat wa minhum, wa minhum, wa minhum, wa minhum. Dan di antara mereka ada yang begini sifatnya, di antara mereka ada yang begini, ada yang begitu, dan seterusnya, dengan rinci, dengan detail, sehingga At-Taubah disebut dengan Suratul Fadihah. Suratul Fadihah, surat yang membongkar membongkar sifatnya kaum munafikin, membongkar kedoknya kaum munafikin. Di awal Al-Baqarah, ya kan, di awal surat Al-Baqarah, awal Al-Quran, Allah menyebutkan sifatnya kaum mukminin kali pertama. Kemudian menyebutkan sifatnya orang kafir yang kedua. Dan yang terakhir menyebutkan sifatnya kaum munafikin. Cek dalam Al-Quran ketika menyebutkan sifatnya kaum mukminin 5 atau 4 ayat. Ketika menyebutkan sifatnya orang-orang kafir 2-3 ayat. Selebihnya itu membahas tentang sifatnya kaum munafikin. Sekian banyak ayat dengan rinci, dengan detail tentang sifatnya kaum munafikin. Kenapa kok demikian? Dikarenakan bahaya nifaq, bahaya kemunafikan itu lebih dahsyat, lebih mengerikan, lebih banyak memakan korban dibandingkan dengan bahaya kekufuran dan kesyirikan. Dalam Islam kaum munafikin itu hukumannya lebih berat dibandingkan dengan orang kafir. Allah memberitakan dalam Al-Quran di yaumul qiyamah nanti tentang nasibnya kaum munafikin di An-Nisa ayat 145. Allah menyatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya kaum munafikin
itu di kerak yang paling bawah dari api neraka. Paling bawah itu kaum munafikin. Dikarenakan bahaya-bahaya kemunafikan. Wallahul musta'an. Dalam sejarah, kemunafikan inilah yang senantiasa mengganjal dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Munafik-munafik inilah yang senantiasa melakukan gerakan penggembosan terhadap kaum muslimin dalam beramal saleh. Peristiwa yang paling nyata adalah pada waktu perang apa ya, Van? Badar atau Uhud? Uhud atau Badar? Perang? Masya Allah. Itu ketika Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya sudah berangkat bersiap-siap untuk perang. Tiba-tiba tokoh munafik satu itu, ketika itu bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, menggembosi sebagian pasukan, berhasil membawa pulang kembali sekian ratus orang. Di saat muslimin sedang membutuhkan pasukan untuk perang melawan musyrikin ketika itu, digembosi oleh kaum munafikin. Dahsyat munafik itu. Contoh yang lain pada waktu peristiwa perang Khandaq. Ya. Ketika semua golongan-golongan kafir, semua kabilah, semua suku berkonspirasi, bersatu padu untuk memerangi Rasul alaihi salatu wassalam di kota Madinah. Disebut juga dengan perang Ahzab. Diabadikan dalam surat Al-Ahzab. Ketika itu Rasul bertahan di kota Madinah dengan cara menggali parit di sekitar kota Madinah. Di belakang mereka adalah gunung-gunung. Paritnya dibikin di sebelah depannya, sehingga kaum muslimin tidak bisa keluar. Mau lari ke belakang gunung, mau ke depan parit, dan kaum musyrikin tidak bisa menembus benteng kaum muslimin, melainkan harus dari parit. Kita semuanya tahu di kota Madinah itu tidak hanya ada kaum muslimin. Di kota Madinah juga ada bangsa Yahudi. Yahudi Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Yang ada di kota Madinah dua, Bani Quraidah dan Bani Qainuqa. Di kota Madinah ketika itu juga banyak kaum munafikinya. Bisa kita bayangkan kondisi yang sangat mencekam ketika itu. Kaum muslimin fokus pikirannya untuk menghadapi kaum musyrikin yang jumlahnya ribuan itu, hendak masuk ke dalam parit, hendak menerjang kota Madinah. Mereka bertahan di pinggir-pinggir parit, menghalau pasukan kaum musyrikin. Dalam kondisi yang mencekam seperti itu, dalam kondisi yang menegangkan seperti itu, munafiknya ini bereaksi dari dalam ini. Dari dalam ini membikin kasak kusuk, membikin provokasi-provokasi, menakut-nakuti kaum muslimin dari dalam, hendak membangkitkan amarahnya bangsa Yahudi. Main mereka. Dari luar musyrikin mau menyerang, dari dalam mereka memanas-manasi bangsa Yahudi supaya melanggar perjanjian dan membantai kaum muslimin dari dalam. Sangat dahsyat. Sehingga betul-betul perjuangan yang luar biasa ketika itu. Dan berhasil. Kaum munafikin berhasil. Akhirnya kaum Yahudi tadi melanggar perjanjiannya dan hendak bersiap-siap untuk membantai kaum muslimin dari dalam. Dengan terpecah pasukannya.
belum lagi ngurusi anak-anak, belum lagi ngurusi para wanita, dikatakan di rumahnya masing-masing. Tikaman yang luar biasa dikerjakan oleh kaum munafikin. Namun Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membela dan membantu Rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah binasakan Al-Ahzab, kabilah-kabilah Arab yang bersatu untuk membantai kaum muslimin, diporak-porandakan dengan angin yang sangat kencang, dengan dingin yang sangat menyelimuti, yang sangat menusuk. Akhirnya mereka pun lari tunggang langgang kembali ke tempatnya masing-masing, tidak berhasil memasuki kota Madinah. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk bersiap-siap menghadapi bangsa Yahudi tadi. Selesai urusan. Intinya adalah munafik betul-betul sumber kejahatan, sumber kejelekan, sumber penyimpangan. Adapun kaum munafikin di zaman sekarang ini, kaum muslimin rahimakumullah, dinyatakan oleh para ulama kita, mereka itu adalah ahlul bid'ah. Orang-orang yang bajunya baju Islam, mengaku sebagai kaum muslimin, tapi amaliyahnya, amalan-amalannya tidak sesuai dengan bimbingan Islam, tidak sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Pemahaman dan pemikirannya banyak yang menyimpang, berusaha untuk membasmi Islam dari dalam dengan amaliyah yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul, dengan pemahaman, dengan pemikiran yang berseberangan dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Dan mereka bahayanya lebih terasa dikarenakan sama-sama muslim, zahirnya sama-sama muslim, zahirnya sama-sama mengamalkan Islam, tapi intinya mereka berusaha untuk menghancurkan Islam dari dalam. Wallahul musta'an. Sumber kejelekan yang kedua adalah nifaq. Di antara sumber kejahatan yang berikutnya, sumber penyimpangan yang berikutnya, yang ketiga, ialah al-iqtirabu min ashabil ma'asi wal bid'ah, mendekat atau dekat-dekat dengan pelaku-pelaku kemaksiatan dan pelaku-pelaku kebid'ahan. Karena fitina azakumullah, yang perlu dipahami oleh kita semuanya, bahwasanya Islam memberikan bimbingan kepada kita kaum muslimin supaya kita waspada dengan semua ashabul ma'asi, para pelaku dosa dan kemungkaran. Waspada dari semua pelaku-pelaku kebid'ahan, orang-orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang, diminta untuk menjauh. Waspada dari mereka, jangan beramal sebagaimana mereka, menjauh dari mereka, dan jangan bersahabat karib dengan mereka. Dikarenakan Islam menganjurkan kita untuk dekat-dekat dan bersahabat karib dengan orang saleh, dengan orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dalam sunannya dengan sanad yang sahih, Rasul menyatakan, la tusahib illa mu'mina wa la yakulu ta'amaka illa taqi. Kamu jangan bersahabat karib melainkan dengan orang yang beriman, dan jangan memakan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa.
anjuran yang sangat jelas supaya kita senantiasa akrab, bersahabat karib, bersahabat dekat dengan orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang saleh, orang yang bagus akidahnya, orang yang selamat manhajnya, orang yang bagus akhlak dan etikanya, supaya kita baik juga sebagaimana dia. Dan sebaliknya, kita dilarang keras untuk mendekat kepada orang-orang yang mursal, mendekat kepada orang-orang yang suka berbuat kemungkaran, apalagi orang-orang yang menyimpang, yang punya pemahaman-pemahaman yang sesat. Diperintahkan untuk menjauh dari mereka. Rasul alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis yang lainnya dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Bukhari Muslim, mengumpamakan untuk kita teman yang soleh dan teman yang jelek. Beliau mengumpamakan teman yang baik itu, teman yang soleh itu seperti pembawa minyak wangi misik, penjual minyak wangi misik. Kalau kita dekat-dekat dengan penjual minyak wangi misik, mungkin dia akan memberi hadiah kita minyak wangi tadi, atau mungkin kita akan membeli minyak itu dari dia. Paling tidak kita akan mencium aroma yang harum daripadanya. Begitu pula teman yang saleh. Kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang mukmin yang bertakwa kepada Allah, mungkin kita akan diberi imannya, diberi takwanya, diberi kesolehannya. Atau kita akan beli iman dia, beli takwa dia, beli kesolehan dia. Artinya akan sama dengan dia, akan jadi soleh pula sebagaimana dia. Minimalnya kita akan mendapati dari dia perangai-perangai yang lembut, perangai yang halus, sebuah kesolehan, sebuah ketakwaan, sebuah keimanan, pemandangan yang menyenangkan. Tapi sebaliknya kata Rasul, perumpamaan teman yang jelek seperti pandai besi yang meniup-niup api. Kalau kita mendekati dia, mungkin akan membakar baju kita, paling tidak akan mencium bau yang busuk daripadanya. Teman yang jelek juga demikian. Kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang jelek, maka dikhawatirkan kita akan terpengaruh dengan kejahatannya, terpengaruh dengan penyimpangan-penyimpangannya. Paling tidak kita akan mendapati perkara-perkara yang kurang bagus, perkara-perkara yang jelek terkait dengan dirinya. Muttafaqun alaih bil makna dari hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kaum muslimin rahimakumullah. Dari situlah, kalau ada seseorang yang kemudian melanggar prinsip tadi, justru dia bersahabat dengan orang-orang jahat, berteman karib dengan orang-orang yang akhlaknya rusak, atau dia bersahabat karib dengan orang-orang yang menyimpang, yang punya pemahaman sesat, atau dekat-dekat dengan mereka, maka dikhawatirkan orang ini tadi akan terjerumus pada penyimpangan mereka juga. Dikhawatirkan orang ini akan jahat sebagaimana mereka juga. Dikhawatirkan orang ini akan menyimpang sesat sebagaimana mereka juga. Hati-hati. Persahabatan itu memiliki efek yang sangat mengerikan. Kalau persahabatannya itu persahabatan yang bagus, efeknya sangat bagus. Tapi kalau persahabatan dengan orang-orang yang jahat, efeknya pun juga sangat jahat. Barakallahu fikum. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan kepada kita, Rasul menyatakan kepada kita,
Al-arwahu junudun mujannadah. Yang namanya ruh, satu pasukan yang saling bertautan. Fama ta'arafa minha talaf. Yang saling kenal akan menyatu. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Yang saling tidak kenal akan berselisih. Orang yang baik, dia akan berupaya semaksimal mungkin bersahabat dengan orang yang baik. Orang yang saleh akan berupaya kuat untuk bersahabat dengan orang saleh. Orang yang jahat, kecondongannya kepada orang jahat. Orang yang bertakwa, kecondongannya kepada orang yang bertakwa. Sebaliknya orang yang menyimpang, orang yang sesat, dia akan mencari orang-orang dengan pemahaman yang sama, sama-sama menyimpangnya, sama-sama sesatnya. Itu sebuah kemestian, kaidah baku yang disebutkan dalam riwayat tadi. Oleh karena itulah tidak diperkenankan untuk dekat-dekat dengan ahli maksiat. Jangan dekat-dekat dengan orang yang suka berbuat mungkar. Jangan dekat-dekat dengan orang-orang yang menyimpang atau orang yang punya pemahaman sesat. Atau jangan perlu dekat-dekat dengan yang namanya ahli bid'ah. Dikhawatirkan kita akan terjerumus pada penyimpangan dia juga. Maka mendekati mereka sumber kejahatan, mendekati mereka sumber penyimpangan. Barakallahu fikum. Dan ini kaum muslimin rahimakumullah, sesuatu yang sudah banyak menimpa kaum muslimin, terutama di zaman kita sekarang ini. Di zaman kita sekarang ini kaum muslimin rahimakumullah, yang namanya pergaulan bebas itu sudah menjamur di mana-mana. Ini memiliki dua pengertian ini. Pergaulan bebas dengan makna pergaulan muda-mudi. Jangan tanya, itu pembahasan masalah syahwat. Iya, sudah dianggap biasa oleh mereka, padahal perkara yang mungkar. Masuk pula dalam pengertian pergaulan bebas, ialah seorang muslim tidak pilih-pilih sahabat. Seorang muslim tidak pilih-pilih teman karib. Semua orang dia rangkul, semua pihak dia dekati. Tidak peduli apakah dia termasuk ahli maksiat, ataukah dia termasuk orang yang menyimpang, atau orang yang sesat, tidak peduli. Ini membahayakan. Barakallahu fikum. Pergaulan bebas poin kedua tadi ini umumnya terjadi pada orang-orang yang jauh dari bimbingan agamanya, jahil, atau terjadi pada orang-orang yang memiliki kemaslahatan. Ini bahasa umum. Memiliki kepentingan, punya kemaslahatan. Sesungguhnya dia orang yang baik, dia orang yang saleh, orang yang bertakwa, orang yang berupaya mengamalkan sunnah, tapi dia mendekati orang-orang yang menyimpang, suka dekat-dekat dengan orang-orang yang sesat, suka dekat dengan pelaku-pelaku bid'ah, limaslahatin, karena sebuah kemaslahatan. Mungkin hendak mencapai harta, atau hendak mendapatkan tahta, atau kepingin mendapatkan kekuasaan, atau meraih kedudukan, atau meraih kemasyhuran, atau ketenaran. Intinya kemaslahatan duniawi. Ini membahayakan. Nah, yang terakhir ini kaum muslimin rahimakumullah, itu pelakunya bukan orang-orang yang jahil tentang perkara agamanya, tapi secara kenyataan pelakunya adalah orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang paham agama,
Bahkan orang-orang yang memahami sunnah Rasulullah SAW, tapi dia bisa mendekat kepada orang-orang jahat, mendekat kepada orang yang sesat, mendekat kepada orang yang menyimpang. Kenapa kau mendekat? Sekali lagi jawabannya adalah limaslahatin. Itu disinggung oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Limaslahatin, pasti ada kemaslahatan di dalamnya. Dan itu adalah kemaslahatan duniawi. Masalahnya ialah kalau ternyata orang-orang semacam ini dalam rangka mengejar kemaslahatan tadi, dia mendekat kepada orang yang menyimpang, mendekat kepada orang yang sesat, dikhawatirkan bukan maslahat yang dia capai, tapi justru menyimpang pula sebagaimana mereka, sesat pula sebagaimana mereka. Itu yang sangat dikhawatirkan. Umumnya kaum muslimin rahimakumullah, orang itu kepingin dapat maslahat duniawiyah dulu, mendapatkan hal-hal yang sifatnya duniawi terlebih dahulu. Begitu dia dapat, dia rasakan nikmat dunia tadi, mungkin harta, mungkin tahta, kedudukan, kekuasaan, kemasyhuran dan segala macamnya. Setelah itu dia akan lupa akan penyimpangan-penyimpangan orang yang dia dekati. Lupa itu adalah pelaku maksiat. Lupa itu adalah seorang ahli bid'ah. Lupa ini orang yang menyimpang pemahamannya. Tidak peduli, yang penting dapat kemaslahatan. Yang berikutnya nanti adalah dia akan berupaya untuk membela mati-matian orang yang dia dekati tadi, supaya kemaslahatan dunianya tidak sampai hilang. Ujungnya adalah sesat bersama-sama dengan mereka. Sehingga jangan heran kalau kemudian kok banyak ya orang-orang yang paham agama, orang-orang yang mengerti bimbingan sunnah Rasulullah SAW, kok semakin lama semakin sesat. Ada yang main kasar, mengingkari apa yang selama ini diyakini. Ini kelihatan ngawurnya. Ada yang mainnya halus, dikarenakan maslahat duniawi dulu. Maslahat duniawi dulu. Hati-hati. Intinya adalah di antara sumber penyimpangan dan sumber kesesatan, kalau kita dekat-dekat dengan pelaku bid'ah, dekat-dekat dengan pelaku maksiat, bersahabat karib dengan ahlul bid'ah, bersahabat karib dengan pelaku maksiat. Ingat ya bahasa saya, bersahabat karib. Barakallahu fikum. Hati-hati. Hati-hati. Ada sebuah faedah dinukil oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, menjelaskan kepada kita tentang bagaimana bahayanya ahli bid'ah dan ahli maksiat itu. Beliau mengatakan, kata Ibnul Jauzi rahimahullah, qutta'ut turuq arba'atun. Qutta'ut turuqi arba'atun. Para penyamun, bukan penyamun harta ini, para penyamun yang memutuskan jalan kamu dengan Allah. Ada orang yang menyamun, yang diambil apanya ini? Hartanya. Ini bukan. Yang memutuskan antara kamu dengan Allah, antara kamu dengan iman. Ada 4 orang, 4 jenis golongan. Yang pertama, kata Ibnul Jauzi, mulhidun yushakkiku fi dinillah. Mulhid, orang yang kafir, yang membuat keraguan-keraguan tentang agama Allah. Dari kalangan kaum orientalis dan semisalnya, yang membuat keraguan-keraguan pada agama Allah. Yang kedua, wa mubtadi'un yuzighuka an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Dan yang kedua ialah ahli bid'ah yang menyimpangkan kamu dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Yang ketiga kata Ibnu Jauzi, wa'asin yujizuka 'alal ma'asi. Yang ketiga ialah ahli maksiat yang menawarkan kepada kamu berbagai macam bentuk kemaksiatan yang ada, menghalalkan, membolehkan untuk kamu segala macam bentuk kemaksiatan yang ada. Dan yang keempat adalah wa ghafilun yunsika zikrallah, orang yang lalai yang membuat kamu lupa berzikir kepada Allah. Yang suka main-main, yang suka foya-foya, yang suka hura-hura, yang melalaikan kamu dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 orang ini dikatakan sebagai penyamun agama. Kalau semata-mata penyamun harta, ambil harta, yang penting agama kita masih selamat. Tapi yang mereka ambil agama kita, prinsip kita. Mulhid, mubtadi', asin, ghafil. 2 diantaranya masuk ahli bid'ah, ahli maksiat. Maka jangan dekat-dekat dengan para penyamun. Kalau Anda kepingin selamat agama Anda, selamat pemahaman Anda, selamat akidahnya Anda, jangan dekat-dekat dengan para penyamun agama. Dan tolong jangan menjadi kelinci percobaan para penyamun. Tes kira-kira saya berhasil mereka ambil tidak ya agama saya ini. Cobalah dekat-dekat dengan para penyamun, siapa tahu dia gagal. Allahul musta'an. Hati-hati, penyamunnya ganas, makarnya banyak, tipu muslihatnya beragam, syubhatnya di mana-mana. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah juga menyatakan dalam kitab beliau Al-Fawaid, kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, ihtariz min aduwaini halaka bihima aktsarul khalqi. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, waspadai 2 musuh, waspadai 2 musuh yang mana mayoritas makhluk sudah binasa jadi korban 2 musuh ini. Hati-hati, waspadai 2 musuh yang mana kebanyakan makhluk itu telah binasa dengan sebab 2 musuh ini. Yang pertama ialah saddun an sabilillah, setiap orang yang menghalang-halangi kita dari jalan Allah. Ini meliputi orang kafir tadi, mulhid, juga meliputi yang namanya ahlul bid'ah, juga meliputi yang namanya ahli maksiat. Semua orang yang menghalangi kita dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, musuh itu, waspadai. Dan yang kedua ialah wa maftunun bidunya wa ri'asah, seseorang yang terfitnah dengan dunianya, terfitnah dengan tahtanya, yakni orang yang sudah terjangkiti penyakit cinta dunia, terfitnah dengan dunia, cinta tahta, terfitnah dengan kekuasaan dan kedudukannya. Waspadai 2 musuh ini, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Intinya sangat jelas, di antara sumber penyimpangan yang ada ialah dekat-dekat kepada ashabul ma'asi wal bid'ah. Kalau ada yang mengatakan, kalau saya dekat-dekat dengan mereka untuk merubah mereka, bagaimana?
Jawabannya gimana ya Pak? Kalau saya dekat-dekat dengan mereka, majelis sama mereka, jagongan sama mereka, tongkrongan sama mereka, datang ke halakoh-halakoh mereka, siapa tahu bisa membawa perubahan. Jawabannya gimana ya Pak? Gimana Pak? Kenapa Pak kok dilarang Pak? Terseret Pak ya? Ya kan ingin membawa perubahan Pak. Tanpa sadar. Jadi terseret tanpa sadar gitu ya. Barakallahu fikum. Iya. Banyak pihak yang mungkin terbetik dalam pikiran dia untuk berbuat semacam ini. Ya masa dibiarkan kemaksiatannya itu? Masa gak ada upaya perubahan? Masa dibiarkan penyimpangan-penyimpangan dia itu? Masa dibiarkan kebidahan dia itu? Masa tidak dirubah mereka ini? Iya, harus dirubah, harus diingkari. Nah gitu ya, kita punya prinsip nahi mungkar. Namun masalahnya sekarang ini adalah sebagian kaum muslimin punya pikiran merubah mereka itu harus dari dalam, menyusup ke tengah-tengah mereka, bergaul dengan mereka, majelis dengan mereka, senang-senang dengan mereka, senyum-senyum dengan mereka, tongkrongan sama mereka dengan alasan membawa perubahan. Secara pengalaman, dia yang merubah atau dia yang bakal dirubah? Jawabannya, kenyataan yang terjadi, dia yang bakal dirubah. Tak kasih gambaran yang paling gampang lah. Afan ya, kalau agak ekstrim gambarannya ya. Maaf loh ini. Misalkan di wilayah sini ada misalkan kafe-kafe malam yang remang-remang. Semua orang ngerti ini pasti sumber kemaksiatan ini. Kayak gitu ya. Wah, harus diingkari dong. Masa dibiarkan aja? Iya betul, diingkari, nahi mungkar. Tapi kemudian dia punya ide, punya cara, masuk dulu ke dalamnya. Masuk ke dalam kafe-kafe tadi, menikmati kafe tadi, majelis sama mereka, mengambil simpatinya mereka. Kira-kira yang terbawa dia atau mereka? Lalu kok diem? Kira-kira? Ya kamunya ini yang bakal digulang-guling sama mereka. Barakallahu fiik. Begitu masuk terpana. Subhanallah. Masuk terpana. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, makhluknya kau seindah itu. Ya sudah masuk ke situ ya dilayani sebagaimana yang lainnya dan segala macamnya. Khalas. Yang tadinya membuat perubahan akhirnya apa? Keluar sudah berubah. Nah itu gambaran kasarnya. Maaf kalau terlalu kasar. Ini yang harus dilakukan baik-baik. Begitu pula kaum muslimin rahimakumullah, tatkala kita hendak berusaha mengingkari seseorang atau sekelompok yang punya pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang sesat, tidak mungkin bagi kita untuk gabung dengan mereka terlebih dahulu supaya bisa berubah. Saya paham ya? Maaf juga kalau kasar contohnya ini. Misalkan di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah rai ada gerombolan teroris. Pemahamannya itu aneh-aneh. Diingkari dong supaya jangan sampai jadi teroris mereka itu, supaya sadar, supaya taubat. Ternyata dia punya ide, ya sudah, berkawan sama mereka dulu. Akhirnya ke sana, berkawan sama mereka, datang ke
majelisnya mereka, mengadakan pengajian, datang kepada pengajian mereka dan segala macamnya. Datang, ternyata begitu datang langsung dikasih sekian banyak syubhat, pemahaman aneh yang langsung disusupkan kepada otaknya dia. Benar juga itu, bawa ayat, bawa hadis, benar itu. Wah, ngawur tuh yang mengatakan mereka teroris itu. Keluar dari sana sudah jadi teroris baru. Allahul musta'an. Ini adalah kenyataan. Dari semenjak zaman dahulu kala kaum muslimin rahimakumullah, para ulama pun juga mengingatkan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ibanah. Beliau menyatakan secara makna, dulu kami melihat sejumlah orang soleh, bagus, masya Allah, baik. Mereka dulu ini sangat keras dalam mengingkari ahli bid'ah, sangat tegas dalam mensikapi pelaku bid'ah, luar biasa, kenceng. Tapi kemudian kita perhatikan sekelompok orang tadi datang ke tempatnya ahli bid'ah tersebut, majelis sama mereka, berbincang-bincang dengan mereka, senyum merekah dengan mereka, basa-basi dengan mereka. Akhirnya makar-makar ahli bid'ah pun masuk dengan terselubung. Mereka tidak sadar akan penyimpangan-penyimpangan mereka setelah itu. Pada akhirnya sekelompok orang tadi itu pun akhirnya termakan oleh pemahaman-pemahaman menyimpang ahli bid'ah tadi. Disebutkan dalam keterangan beliau ketika itu, dia datang ke sana untuk majelis itu dalam rangka membantah, dalam rangka untuk merubah. Tapi pada ujung-ujungnya kaum muslimin rahimakumullah, justru yang datang itulah yang dirubah. Sekali lagi, kita harus menyelamatkan prinsip kita, menyelamatkan agama kita, menyelamatkan akidah kita. Jangan dekat-dekat kepada ashabul ma'asi, jangan dekat-dekat dengan ahlul bid'ah, jangan dekat-dekat dengan orang-orang yang menyimpang atau yang punya pemahaman sesat. Jangan dekat-dekat. Untuk menyelamatkan prinsip kita, agama kita, akidah kita. Pilih teman-teman yang saleh, pilih teman-teman yang bertakwa kepada Allah, yang beriman kepada Allah, yang bagus, bersih akidahnya, bersih manhajnya, bagus akhlak dan etikanya, untuk keselamatan agama kita semuanya. Kesimpulannya, mendekat kepada pelaku-pelaku bid'ah dan kemaksiatan adalah sumber penyimpangan. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Sumber penyimpangan yang berikutnya ialah zuhurul firaqi dhallati bainal muslimin. Munculnya sekte-sekte yang menyimpang di tengah-tengah kaum muslimin. Ini jelas dinyatakan sebagai sumber penyimpangan. Karena sekte-sekte tadi itulah yang menebarkan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Dan sekali lagi, semuanya menggunakan baju Islam, bukan menggunakan baju kekufuran. Tidak ada mengatakan saya kelompok kafir, ikut sama saya, gak laku. Nah ya, tapi mereka menggunakan baju Islam dengan suara-suara Islam, atas nama Islam, atas nama agama. Tetapi mereka itu adalah sekte-sekte yang menyimpang. Hal ini disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis yang sangat masyhur
tatkala Rasulullah SAW memberitakan bahwasanya umatnya ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Beliau mengatakan, wasataftariqu hadhil ummah ila 73 firqatan kulluha fin nari illa wahidah. Umatku nanti akan terpecah menjadi 73 sekte, semua di neraka, kata Rasul, kecuali satu. Yang satu itu disebutkan dalam riwayat yang lain, ma ana alaihi wa ashabi, kelompok yang senantiasa di atas sunnahku dan mengikuti para sahabatku. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW ini terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Itu merupakan tanda-tanda kenabian. Bermunculan berbagai macam pemahaman-pemahaman yang sesat. Pemahaman Khawarij, pemahaman Syiah, Rafidhah, pemahaman Mu'tazilah, Jahmiyah, pemahaman Asy'ariyah, Maturidiyah, dan berbagai macam pemahaman-pemahaman lain yang menyimpang dari bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Mereka ini memiliki andil besar dalam menyimpangkan anak-anak Islam. Mereka punya andil besar menyebarkan berbagai macam pemahaman-pemahaman yang sesat di tengah-tengah umat. Maka tidak syak lagi mereka itu adalah sumber penyimpangan, sumber kejelekan, sumber kejahatan. Dan rata-rata kaum muslimin yang terkena tidak menyadari kalau mereka sedang berbuat kejahatan, tidak sadar kalau sedang menyimpang. Dikarenakan semuanya menggunakan baju Islam dan sifatnya sebuah pemahaman. Wallahul musta'an. Intinya, waspadai semua bentuk sekte-sekte yang menyimpang, yang bertentangan dengan bimbingan sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang sekarang ini dan semenjak zaman dahulu kala terus bereaksi adalah sekte Khawarij. Sekte tertua dalam Islam dan sekte yang senantiasa eksis di zaman sekarang ini. Sekte Khawarij, gerakan reaksioner yang berupaya menggulingkan kekuasaan kaum muslimin. Sekte yang meyakini kafirnya penguasa Islam. Sekte yang mengkafirkan kaum muslimin yang bukan golongannya. Sekte yang mengadakan kerusakan-kerusakan di negaranya dengan nama jihad. Ini yang paling membahayakan sekarang ini. Juga yang cukup membahayakan ialah sekte Syiah Rafidhah, menikam Rasul SAW dari belakang, menikam para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dengan terang-terangan atau dengan sindiran. Khususnya menikam istri Nabi SAW Aisyah radhiyallahu taala anha, dan menikam para sahabat yang mulia yang banyak meriwayatkan hadisnya Rasulullah SAW di tengah-tengah umat. Ini pun juga sekte tertua yang kedua setelah Khawarij, dan sekarang pun juga masih eksis. Syiah, ya ikhwan. Waspadai pemahaman yang satu itu. Ala kulli hal, munculnya berbagai macam sekte-sekte yang menyimpang ini menjadi sumber bermunculannya berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada, dikarenakan mereka menyebarkan pemahaman-pemahaman mereka di tengah-tengah umat. Sumber penyimpangan yang berikutnya ialah khatarul lisan, bahaya lesan. Lesan ini khanafitin azakumullah
kecil bentuknya, lembut teksturnya. Lidah kita, lisan kita ini, tapi dampaknya itu sangat mengerikan, sangat dahsyat. Tentunya lisan yang diiri dengan kata-kata, semata-mata lisan tahu yang ada gunanya, yang ada kata-katanya. Camkan baik-baik. Kata-kata yang diucapkan oleh lisan ini, satu kata, dua kata memiliki pengaruh yang sangat besar, baik pengaruh dalam perkara kebaikan atau pengaruh dalam perkara negatif. Dengan satu kata, orang itu dinyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Orang yang tadinya kafir ditanya, atashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, apakah engkau bersaksi, bersyahadat la ilaha illallah muhammadar rasulullah? Dia mengatakan na'am, iya. Satu kata ya, iya, yakni ya, saya bersyahadat la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Muslim dia. Yang tadinya dia kafir jadi apa? Jadi muslim. Dengan kata-kata iya. Dengan kata-kata iya, muslim dia. Besar pengaruhnya. Dengan satu kata dia bisa membuktikan keimanannya. Ditanya aina Allah, Allah di mana? Dia mengatakan fis sama. Satu kalimat fis sama itu menunjukkan dia mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tinggi di atas semua hamba-hambanya. Mukmin dia. Satu kata. Orang yang tadinya bujangan, ada seseorang wali punya putri, datang kepada pemuda tadi. Sini nak, ada apa nih pak? Masih bujang atau sudah keluarga? Masih bujangan pak. Sudah nikah belum? Belum pak. Mau nikah apa enggak? Ya mau tuh pak, kalau mau nikah pak. Aku nikahkan kamu dengan putriku. Si pemuda tadi mengatakan, qabil itu saya terima pak, sah. Hati-hati loh ya, hati-hati. Satu kata sah. Perempuan yang tadinya bukan mahramnya, bukan siapa-siapa, berubah menjadi istrinya. Itu tentunya barakallahu fikum pada prosesi akdu nikah. Paham ya? Akdu nikah. Semata-mata dia mengatakan saya terima. Selesai. Tidak harus panjang-panjang qabil tu nikah, putus wijah. Gimana Evan? Tuh Evan? Sampai lupa Evannya. Lama nggak nikah lagi nih. Qabil tu nikah, putus terus kepanjangan. Dia mengatakan qabil tu saya terima. Selesai. Langsung sah itu pernikahan. Tulisan dengan kata-kata yang dia sampaikan. Satu kata berbuah kebaikan. Satu kata berbuah kebaikan. Juga sebaliknya kaum muslimin rahimakumullah, satu kata juga berbuat kejelekan dan penyimpangan. Ketika dia melafalkan kata-kata yang menghina Allah, kufur dia. Dia melafalkan satu kata yang menghina Rasul alaihi salatu wassalam, kufur dia. Satu kata yang dia lafalkan menghina Al-Quran, kafir dia. Bukan lagi semata-mata menyimpang, kafir dia. Dikarenakan yang dia hina adalah Allah atau Rasulnya atau Al-Quran.
Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasul yang kau menghina? Jangan banyak alasan. Kamu telah kafir setelah iman kamu. Satu kata menghina Allah, kafir dia. Na'udzubillah min dzalik. Satu kata bisa kufur, bisa syirik. Satu kata bisa memporak-porandakan semua keindahan rumah tangga yang selama ini dia bina. Satu kata. Ngomong sama istrinya, kamu saya cerai. Selesai. Jatuh cerainya itu. Jatuh. Istrinya lagi marah-marah. Khulu, minta khulu. Ceraikan saya. Saya kepingin cerai dari kamu. Ini namanya rumah tangga agak sedikit panas gitu ya. Kemudian suaminya mengatakan, "Na'am." Ya. Dia mengatakan, "Ya." Dia setujui permintaan cerai tadi dari sang istri. Jatuh khulu. Pisah, bukan lagi suami istri. Yang namanya khulu itu fasakh, yang namanya khulu itu bubar pernikahan. Sudah. Kenangan-kenangan indah masa lalu hanya sebagai kenangan saja. Rumah tangga yang dia bina ketika itu kenangan semata. Kalau dia tidak segera merujuknya. Jangan apa ini? Satu kata. Sehingga al-lisan khatir ya ikhwan. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Kata Rasul, sesungguhnya ada seorang hamba mengucapkan satu kata yang tidak pernah dia fikirkan akibatnya. Satu kata menggelincirkan dia, memasukkan dia ke dalam neraka jahanam lebih jauh antara langit dan bumi. Mengerikan ya kan? Masuk dalam neraka dikarenakan satu kata yang dia ucapkan yang nggak pernah dia pikirkan akibatnya. Allahul musta'an. Itu bahaya lisan. Dan sebagaimana yang sering saya sampaikan, bahaya lisan itu ada dua. Immal kalamu bil batil. Yang pertama, mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang batil, ucapan-ucapan yang menyimpang. Ketika bicaranya dengan cara batil. Ketika dia bicara, yang dia sampaikan penyimpangan, membela kebatilan, menyuarakan kebatilan. Ini bahaya lisan. Pelakunya disebut dengan syaitanun natiq, setan yang berbicara. Atau yang kedua, as-sukutu 'anil haq. Diam dari kebenaran. Dia tahu itu kebenaran. Dia tahu itu bimbingan Islam. Waktunya dia berbicara, waktunya dia menyuarakan kebenaran, dan dia punya kemampuan. Diam seribu bahasa. Kalau lidahnya tidak mau berjuang untuk membela kebenaran dengan suaranya, maka dia pun diam dari kebenaran. Hak enggak disampaikan. Pelakunya disebut dengan syaitanun akhras, setan bisu. Allahul musta'an. Ini adalah afatul lisan, penyakit lisan yang sangat membahayakan. Barakallahu fikum. Di zaman sekarang ini
rata-rata sumber penyimpangan dan kesesatan itu ya dari lisan. Barakallahu fikum. Ada yang dengan suara langsung, ada yang dengan lisan al-hal, menggunakan tangannya untuk mengungkapkan apa yang dalam lisannya. Berapa banyak coba orang-orang yang menyuarakan kebatilan di tengah-tengah umat ini? Berapa banyak dai-dai kekufuran yang menyuarakan kekufurannya di tengah-tengah umat? Sangat banyak. Banyak sekali dai-dai kesyirikan yang menyuarakan kesyirikannya di tengah-tengah umat ini. Berapa banyak pula dai-dai penyesat umat yang menyesatkan umatnya dengan ceramah-ceramahnya. Sangat banyak. Sangat banyak. Banyak sekali orang-orang yang membela kebatilan, membela penyimpangan, membela kesesatan dengan lisannya. Banyak. Tidak sedikit. Jangan tanya orang-orang yang membela dan menyuarakan kemaksiatan dan dosa di mana-mana. Sangat banyak. Mereka itu dikatakan sebagai syaitanun nafiq, setan yang berbicara. Jangan tanya lagi terkait dengan yang mereka nulis, mereka sebarkan di majalah-majalah, di buletin-buletin, di jurnal-jurnal. Apalagi sekarang ini teknologi yang mutakhir, sebarkan di dunia maya. Lebih keren lagi di Facebook. Luar biasa, diketik, menyuarakan kebatilan, membela kebatilan. Itu semuanya adalah bahaya lisan. Barakallahu fikum. Ini sangat mengerikan ya khonamitina azakumullah. Khatarul lisan. Maka jaga lisan kamu. Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Nasai wa Tirmidzi dengan syarat yang sahih dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu arba. Ketika sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu diberi nasihat oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, kuffa 'alaika hadza. Tahan lidahmu ini. Kamu kekang lisan kamu ini. Kata Mu'adz, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bih. Ya Rasulullah, apakah kami akan disiksa, akan diazab, akan dihukum dengan sebab apa yang kita lafalkan? Maka Rasul mengatakan, fahal yakubbun nasa finnar ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah yang menjerembabkan, bukankah yang menjerumuskan umat manusia ke dalam neraka di wajah-wajah mereka itu melainkan hasil dari ucapan mereka, hasil dari lesan-lesan mereka? Jawabannya iya. Umumnya mayoritas yang membuat umat manusia masuk neraka, terjerembab masuk neraka di wajah mereka, tersungkur dengan wajah mereka di neraka, itu semua diakibatkan karena lesan. Barakallahu. Maka kunci digembok ini lesan, jangan dibuka kuncinya kecuali tatkala Anda menyuarakan kebenaran, tatkala Anda berbicara dengan pembicaraan yang bermanfaat. Selebihnya kunci. Rasul mengatakan, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan dari akhir, hendaklah dia mengucapkan yang baik-baik saja atau dia diam. Ini prinsip. Maka gunakanlah lisan kalian untuk membela kebenaran, untuk menyuarakan kebenaran, untuk menyuarakan sunnah,
untuk menyuarakan agama Allah yang mulia. Dan jangan gunakan lisan Anda untuk membela kebatilan, membela penyimpangan, membela kebid'ahan. Hati-hati. Atau jangan gunakan lisan Anda untuk memojokkan kebenaran. Wallahul musta'an. Di zaman sekarang luar biasa ya kawan, korban-korban lisan. Banyak orang-orang yang menyimpang dikarenakan lisan. Maka waspadai yang namanya bahaya lisan. Lisan merupakan sumber-sumber penyimpangan. Jam 11 ya kawan. Mumpung jam 11, bila ada hal-hal yang mau dipertanyakan dan mungkin dijawab, diajukan dulu. Sambil saya teruskan temanya. Iya, silakan diajukan dulu. Yang mungkin dijawab. Sumber penyimpangan yang berikutnya. Sumber penyimpangan yang berikutnya ialah tadakhulus syakhsi fima la ya'ni. Maknanya seseorang yang masuk pada sesuatu perkara yang bukan bidangnya atau bukan urusannya. Ini juga sumber penyimpangan. Baik dia masuk dengan komentar-komentarnya, ucapan-ucapannya, atau dia masuk dengan perbuatannya. Memasuki sesuatu yang bukan bidangnya. Dia bukan orang yang berkompeten dalam masalah itu. Dia masuk dengan komentarnya, atau dengan perbuatannya, atau dengan tingkah lakunya. Ini pun juga perkara-perkara yang membawa kejahatan dan sumber penyimpangan. Apalagi barakallahu fikum yang dia bahas itu adalah a'radun nas, berkaitan dengan kehormatan kaum muslimin, atau berkaitan dengan a'radul ulama, kehormatan para ulama, atau dalam perkara-perkara yang bernuansa fitnah. Hal-hal yang bernuansa fitnah, atau dalam kondisi memang lagi banyak fitnah, maka masuknya seseorang pada poin-poin tadi, padahal dia bukan ahlinya, bukan bidangnya, bukan termasuk orang yang berkompeten dalam bidang itu, ikut bersuara, ikut berkomentar, ikut menyanggah, ikut membantah, ikut mengomentari, ikut bertindak, ikut bereaksi. Itu adalah sumber penyimpangan pada orang tersebut. Yang tadinya dia sudah dikasih afiah, dikasih keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata dia sia-siakan dengan dia masuk ke dalam hal-hal yang bukan bidangnya. Yang lebih diingatkan di sini, ialah pada babul fitan, pada bab fitnah yang sedang terjadi di kalangan kaum muslimin, yang umumnya bersinggungan dengan a'radun nas, kehormatan orang lain, kehormatan kaum muslimin, kehormatan para muballighin, kehormatan para duat, kehormatan para ulama. Hal-hal yang semacam itu yang sangat diingatkan oleh para ulama. Ketika ada orang yang masuk ke dalamnya, ikut campur di dalamnya, padahal dia bukan ahlinya, bukan bidangnya, maka dikhawatirkan akan terjatuh dalam sekian banyak penyimpangan-penyimpangan yang ada, dan seringkalinya dia tidak merasa. Ini disebutkan cukup panjang oleh Syekhul Imam
hafizahullah taala wa ra'ah, dalam kitab beliau Tahdzirul Bashar min Ushul Syarr. Fallahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Maka ya khanafitina azakumullah, sikap seorang muslim yang baik, terutama ketika menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah yang ada, bukan menyibukkan diri dengan fitnah tadi, bukan menyibukkan diri dengan membaca, menyangga, mengomentari, membantah dan semisalnya hal-hal yang berbau fitnah tadi, terutama yang di dunia maya, di internet, terutama yang di Facebook dan segala macamnya. Dan upaya untuk menyelamatkan diri dari penyimpangan-penyimpangan tersebut, dari fitnah tersebut adalah dengan cara dia menyibukkan diri dengan ibadah. Dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Ma'qil bin Yasar, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, al-ibadatu fil haraji, al-ibadatu fil haraji ka hijratin ilayya. Ibadah pada masa-masa fitnah itu hukumnya seperti berhijrah kepada aku, berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat besar pahalanya. Ini hadis berita sekaligus perintah. Kita dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika terjadi masa-masa fitnah, banyak fitnah, apalagi terkait dengan kehormatan umat manusia, diperintahkan untuk memperbanyak ibadah. Sibuk dengan ibadah, sibuk dengan sholatnya, sibuk dengan ilmunya, sibuk dengan ta'limnya. Wahakala. Dan jangan memasuki sesuatu yang bukan bagian Anda. Ada zona terlarang bagi Anda, ada zona yang harus Anda waspadai, ada zona yang boleh Anda masuki. Ada lampu hijau, ada lampu kuning, ada lampu merah. Zona hijau silakan Anda masuki, zona kuning waspadai, zona merah ini yang dimaksud. Jangan sampai Anda masuk kepada perkara-perkara yang Anda bukan bidangnya, akan memperkeruh suasana, menambah ruwetnya fitnah, dan Anda sendiri naudzubillah min dzalik akan termakan oleh fitnah tadi. Ujung-ujungnya Anda akan menyimpang dengan tanpa sadar. Wallahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Dan masih banyak lagi khanafitina azakumullah sumber-sumber penyimpangan yang lain. Sangat banyak. Ada sekitar 80 sumber penyimpangan ya Pak. Saya baru menyebutkan berapa tadi? Hah? Baru 6. Masih kurang 74. Masih banyak. 80 poin itu baru disebutkan dalam sebuah kitab. 80 sebab 80 sumber-sumber penyimpangan yang ada. Allahul musta'an. Macam-macam. Di antara sumber penyimpangan ialah bermudah-mudah dengan tindakan dosa. Di antara sumber penyimpangan ialah terus-menerus di atas kemaksiatan kepada Allah. Di antara sumber penyimpangan ialah berbangga-bangga dengan materi, dengan dunia yang dia miliki. Di antara sumber penyimpangan adalah menimba ilmu agama Allah, menimba ilmu agama kepada orang-orang yang menyimpang, bukan ahlinya. Termasuk sumber penyimpangan ialah asabiyah jahiliyah, fanatisme ala jahiliyah. Di antara sumber penyimpangan ialah tidak memikirkan dampak dan akibat yang dia lakukan atau yang dia ucapkan. Mikirnya kurang panjang, tidak memikirkan dampaknya di kemudian hari. Di antara sumber penyimpangan pula ialah al-futur, semangatnya mulai lemah dalam mempelajari ilmu agama Allah, semangatnya mulai lemah dalam beribadah kepada Allah. Juga di antara sumber penyimpangan barakallahu fikum ialah menyelisihi sunnah, berpaling dari Al-Quran dan sunnah, fitnah harta,
fitnah kekayaan, fitnah kedudukan, taklidul a'ma, membebek secara buta pada seseorang, dan masih banyak lagi barakallahu fikum. Al-muhim, apa yang sampaikan tadi barakallahu fikum sebagai wawasan supaya kita semakin berhati-hati dari segala sesuatu yang menjadi sumber penyimpangan yang ada. Wallahul musta'an. Ada yang bertanya, di bulan Dzulhijjah dari tanggal 10 sampai 13 kebanyakan kaum muslimin membaca takbir setelah sholat 5 waktu dengan berjamaah. Apakah ada dalilnya? Adapun takbiran yang disunnahkan ialah dimulai dari subuh hari Arafah, subuh tanggal 9 Dzulhijjah, berakhir dengan terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. 5 hari berturut-turut waktu takbiran untuk Idul Adha. Terkait dengan pelaksanaannya ada 2 ketentuan. Ada waktu tertentu, ada waktu yang mutlak. Waktu yang tertentu seperti setelah sholat, dia takbiran, berzikir setelah itu. Atau waktu yang mutlak, semua waktu. Ketika antum lagi jalan, lagi tidur, lagi di rumah, lagi di mobil, lagi di pasar, lagi di angkot, lagi di mall, takbiran. Barakallahu fikum. Diperbolehkan. Namun dalam prinsip Islam, takbiran itu sendiri-sendiri, tidak ada jama'i. Ada paham ya? Barakallahu fikum. Asal mula lafaz takbir dari mana? Untuk terkait dengan lafaz takbirnya, boleh dengan semata-mata takbir Allahu Akbar. Diulang-ulang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir terus, tidak ada masalah. Atau dengan contoh dari sebagian sahabat. Kalau dari Rasulullah SAW tidak ada riwayat khusus yang menjelaskan lafaz takbirnya. Yang ada ialah dari sebagian sahabat. Yang masyhur di kalangan kita kaum muslimin itu dari takbirannya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 2 kali. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini adalah contoh takbirnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arba. Boleh dilafalkan atau dengan lafaz takbir yang lain selama tidak ada hal-hal yang mengandung penyimpangan. Tentang berita teroris Hasmi, yang kita tahu penampilan mereka sama seperti kita. Yang saya tanyakan, siapa itu Hasmi? Kok tanya, katanya teroris. Ya sudah, kalau ternyata mereka ketahuan sebagai gerombolan terorisme, ya selesai urusan. Jangan memandang casing. Orang itu tidak dilihat dengan semata-mata casingnya. Casing ada aturannya. Ar-Rasul memberikan bimbingan terkait dengan masalah berpakaian. Tapi tidak semata-mata casing tadi, pakaian tadi langsung
dihukumi orangnya baik. Karena pintu-pintu kejahatan banyak. Bukan semata-mata jahat dalam perkara berpakaian. Kok bisa jahat dalam berpakaian? Nah iya, kalau pakaiannya melanggar syariat, jahat dengan pakaiannya. Hafalnya, perempuan menggunakan pakaian mini keluar, jahat itu dengan pakaiannya. Ganggu banyak pihak. Kayak gitu ya, ganggu banyak pihak. Barakallahu. Yang penting itu ialah bagaimana hakikatnya dia. Ketika dia sebuah pergerakan, bagaimana hakikat pergerakannya, bagaimana prinsipnya, bagaimana akidahnya, begitu. Dari paham ya? Di zaman dahulu kala ya di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka dan kaum musyrikin semuanya pakaian sama. Jika kaum musyrikin zaman dahulu juga menggunakan pakaian jubah. Tapi yang ini musyrik, yang ini muwahhid muslim, yang ini kafir, yang ini mukmin. Dilihat dari mana ya? Dari prinsip akidahnya, bagaimana manhajnya dia. Barakallahu. Jadi paham ya? Artinya secara zahir bagus, masya Allah penampilannya bagus, pakai sarung, baju koko, pakai peci dan segala macamnya, pakai gamis, pakai jubah, bagus sesuai dengan sunnahnya Rasul. Tapi tidak cukup dengan itu Anda menghukumi dia baik. Kalau ternyata punya pemahaman yang aneh-aneh, punya pemahaman yang sesat, maka dikatakan sesat walaupun dalam sisi berpakaian sesuai dengan sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimanakah cara yang syar'i dalam mendakwai mereka ahlul bid'ah dan maksiyah, sedangkan mereka berada dalam lingkungan keluarga dan tetangga? Di antara kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya adalah Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah dalam kitab Al-Ajwibah Al-Mufidah. Beliau menjelaskan terkait dengan kaifiyah mendakwai mereka tidak mungkin secara komunitas, dikarenakan mereka sudah memiliki prinsip sendiri. Kalau bahasa organisasi, mereka sudah memiliki ADART sendiri. Itu yang namanya ahlul bid'ah. Sebuah kelompok yang menyimpang, misal Khawarij, itu sudah memiliki ADART sendiri. Mereka memiliki dasar-dasar pemikiran kelompok yang menyimpang dari sunnahnya Rasul SAW. Kalau antum berdakwah kepada kelompok, tidak bakal mungkin bisa. Tidak bakal mungkin bisa. Yang memungkinkan ialah dakwah per individu. Sudah paham ya? Per individu. Dengan cara antum kasih maklumat yang baik, dikasih ujangan-ujangan dan segala macam yang memungkinkan bagi Anda. Yang memungkinkan bagi Anda. Tidak ada target mereka harus nerima. Targetnya adalah Anda sudah menyampaikan dengan cara yang terbaik. Bisa dengan buletin, dengan majalah-majalah dan semisalnya. Tapi bukan dengan cara mendakwai mereka secara kelompok. Tidak mungkin. Barakallahu itu. Mungkin sih, tapi ya sangat kondisional sekali. Hanya untuk orang tertentu saja. Dan bukan kita orangnya. Iya. Bolehkah menabung di bank
yang tidak ada bunga dan potongan administrasi. So ada bank kayak gini. Bank apa ini? Saya kepingin tahu nih. Ada bank kok ikhlas banget. Yang namanya bank ya mesti for sale. Kan gitu ya. Nggak mungkin apa namanya free. Nggak mungkin ya Pak. Mesti ada udang di balik batu. Mesti mencari keuntungan yang namanya bank. Tayyib, terkait dengan masalah menabung di bank, kalau untuk alasan security, keamanan harta yang kita miliki, itu diperbolehkan. Dengan ketentuan tidak boleh mengambil bunga bank tadi. Paham ya? Semata-mata disimpan untuk alasan keamanan harta yang kita miliki. Diperbolehkan, itu merupakan pendapat mayoritas ulama kita di zaman sekarang ini, dikarenakan sesuatu yang darurat. Gitu ya, itu kalau uangnya antum sudah banyak puluhan juta, ratusan juta gitu ya. Tapi kalau baru puluhan ribu di dompet aja taruhnya, ngapain juga di bank? Kalau sudah puluhan juta, ratusan, miliaran, triliunan gitu ya. Kalau di rumah gelisah kamu nanti ada maling masuk gimana? Silakan taruh di bank, tapi dengan syarat tidak boleh mengambil bunganya, dikarenakan bunga itu adalah riba. Apakah kita boleh membagi ustadz kita dengan pembagian ustadz kibar dan sighar? Wah. Apa kriterianya? Lalu kita memilih hanya duduk bermajelis dengan ustadz yang kibar, tapi tidak mau saling dengan yang sighar gitu. Masya Allah. Ini tidak ada yang demikian ya. Itu sesungguhnya pembagian yang sifatnya alami. Paham ya? Sifatnya alami. Itu mesti akan muncul dengan sendirinya orang-orang yang kadar keilmuannya di atas rata-rata. Kamu bahasakan kibar. Ada orang yang kadar keilmuannya normal-normal saja. Saya paham ya? Itu mesti secara alami. Namun prinsip kita bukan kemudian tadi itu pilih-pilih yang kibar aja lah kesana, yang sighar malas mending dagangan herbal. Enggak. Kalau prinsipnya kita, yang namanya thalabul ilmi diambil dari siapapun yang bisa mengajarkan ilmu agama Allah yang mulia ini, selagi akidahnya bagus, manhajnya selamat, niatnya tulus, adabnya baik. Paham ya? Sihatul mu'taqad, sahih akidahnya, salamatul manhaj, selamat manhajnya, husnul maqsad, tulus niatnya, wa husnul adab, bagus adabnya. 3 poin yang pertama disebutkan oleh Syekhul Imam hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Poin yang ketiga, yang keempat saya tambahi sendiri. Dikarenakan pembahasan masalah adab sangat penting sekali. Walaupun dia orang yang gak sekibar yang kibar, paham ya? Artinya selama dia orang yang bisa mengajarkan ilmu, ambil ilmu dari dia, ambil kemanfaatannya. Barakallahu fikum. Hadza. Paham ya? Jangan punya penyakit pilih kasih, pilih-pilih ustaz dan segala macam. Selama mereka semua adalah orang yang baik, maka diambil ilmu dari mereka semua. Jam berapa zuhurnya ini? Setengah 12. Oh begitu. Berarti masih ada waktu semacam ini ya. Saya di sini banyak pertanyaan terkait dengan masalah-masalah
fitnah-fitnah yang banyak tersebar terkait dengan situs-situs, website, sosial media, Facebook dan segala macamnya, ya, statusnya provokatif dan segala macamnya. Ya itu tadi yang Anda maksud. Paham ya? Jangan sampai kita masuk kepada sesuatu yang bukan bidang kita, terutama di masa-masa fitnah, terutama berkaitan dengan kehormatan umat manusia. Barakallahu. Itu yang Anda maksud. Di dunia maya dan segala macamnya itu yang Anda maksud. Sehingga jangan menceburkan diri Anda pada jeratan-jeratan fitnah yang ada di sosial media. Selamatkan diri Anda dengan sifat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Paham ya? Media tadi itu digunakan untuk perkara-perkara yang positif. Bukan untuk perkara-perkara fitnah. Bukan perkara-perkara yang membuat semakin panasnya suasana, atau digunakan untuk saling menghujat terkait dengan kehormatan umat manusia. Tidak. Gunakan untuk perkara yang positif dan jangan ikut campur terkait dengan bab-bab yang berbau fitnah. Barakallahu fikum. Saya pribadi alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kok gak bisa mengoperasikan gitu loh. Barakallahu fikum. Jadi buta sosial media ceritanya ini. Pernah minta diajari, tidak ada yang mengajari saya. Nah iya. Saya dulu pernah minta diajari sama para santri. Ayo diajari saya. Masa udah kayak gini nggak ngerti teknologi. Cuma diajari cara membuka laptop. Ya itu sih gampang. Sama kayak punya HP baru, jodoh HP, udah bisa pegang HP, kan gitu ya. Terus bagaimana ini? Jangan Ustaz. Waduh, dikasih warning saya sama santri. Ya sudahlah. Jadi sampai sekarang saya nggak bisa. Jadi gimana ya Pak? Tapi saya syukuri alhamdulillah sehingga saya tidak pernah mendengarkan hiruk pikuk yang ramai di dunia maya sana itu. Baru ngerti ada yang laporan saat gini. Oh ya, coba lihat. Gitu. Nah, gitu. Ya kayak gini. Rata-rata mesti nggak beres. Barakallahu. Hadahu. Al-muhim sekali lagi jangan menceburkan diri pada hal-hal yang berbau negatif. Itu sumber penyimpangan dan kamu nggak sadar. Kenapa? Mengasyikkan ya ikhwan. Ya Pak ya. Kalau sudah main internet, asyik banget itu. Wah, apalagi sudah ada hal-hal yang rame-rame kayak gitu. Ya, komentar apa dia? Wah, gitu. Terus begitu foto-foto terus sampai jam 1 malam, jam 2 malam. Subuhnya telat. Ya. Terus berasa dirinya semacam Imam Ahmad bin Hanbal gitu loh. Ya Allah. Seakan-akan dia alim Rabbani, seorang alim besar yang sudah memberikan kontribusi besar kepada Islam. Wallah. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Gunakan untuk yang positif. Gitu ya. Jangan digunakan untuk yang berbau provokatif atau fitnah atau yang semisalnya, apalagi berkaitan dengan kehormatan umat manusia. Sangat-sangat tidak pantas lagi kalau pelakunya itu adalah orang-orang yang berlabel ustaz. Sangat tidak pantas. Barakallahu fikum. Ingat ya, untuk perkara negatif. Untuk perkara positif, labas, tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Saya kira cukup sekian ya kawan ya. Jam 11:30 kurang sedikit. Iya. Sudah. Atau bagaimana? Sudah. Ya sudah ya kawan. Sudah zuhur waktunya. Sisa waktu kita pergunakan untuk persiapan zuhur. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua dari berbagai macam sumber-sumber penyimpangan yang ada. Senantiasa diberi anugerah istiqamah di atas sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.